Mayoritas orang ngerti beda dari Pertamax dan Pertalite, itu cuma nilai oktannya aja. Pertamax punya RON 92 dan Pertalite RON 90. Tapi ternyata perbedaannya lebih dalam daripada itu, dan sangat berefek ke kondisi mesin kendaraan kita. Maka dari itu, skandal korupsi Pertamina ini sangat merugikan kita, masyarakat Indonesia. Singkatnya, kasus korupsi Pertamina itu, Pertamax dicampur dengan Pertalite, tapi dijual dengan merek dan harga Pertamax. Padahal dua bahan bakar itu berbeda sekali secara kualitas. Niatnya kita ngisi Pertamax agar kendaraan lebih sehat, ternyata malah sama aja. Jadi apa sih perbedaan Pertalite dan Pertamax itu? Yang pertama, yang paling orang tahu tentu saja nilai RON Pertamax yang lebih tinggi. Pertamax lebih tahan terhadap pembakaran dini, sehingga bisa mencegah terjadinya knocking dalam mesin atau mesin ngelitik pada mesin dengan kompresi tinggi. Knocking adalah kondisi pembakaran tidak normal di dalam ruang bakar mesin. Jadi begini, normalnya pembakaran bahan bakar di mesin terjadi secara teratur dan terkendali, dimulai dari percikan busi yang membakar campuran bahan bakar dan udara. Pembakaran ini menghasilkan gelombang api yang menyebar secara merata di ruang bakar. Namun pada kondisi knocking, sebagian campuran bahan bakar dan udara terbakar secara spontan dan tidak terkendali sebelum gelombang api dari busi mencapai area tersebut. Pembakaran spontan ini menghasilkan gelombang tekanan yang bertabrakan dengan gelombang api dari busi dan menghasilkan bunyi ketukan logam yang khas. Dalam jangka panjang, knocking atau ngelitik ini bisa merusak mesin karena gelombang tekanan yang dihasilkan oleh knocking bisa menyebabkan retak atau bahkan pecah pada komponen mesin. Dan juga, knocking bisa mengurangi efisiensi pembakaran, sehingga menurunkan tenaga dan torsi mesin. Pembakaran yang tidak efisien akibat knocking bisa meningkatkan konsumsi bahan bakar. Jadi kita ini udah ditipu beli Pertalite dengan harga Pertamax, BBM lebih boros, dan bisa merusak mesin lagi. Perbedaan yang kedua, teknologi Pertatek. Mungkin jarang orang dengar tentang Pertatek ini. Jadi apa sih Pertatek itu? Sama seperti Shell dan BP yang punya teknologi sejenis, Pertamina punya teknologi Pertatek. Pertatek ini adalah zat aditif di BBM Pertamina yang ditambahkan di Pertamax dan Pertamax Turbo. Pertatek berfungsi untuk membersihkan endapan kotoran hingga karat dalam mesin. Pertatek bekerja dengan cara melarutkan atau memecah deposit seperti karbon yang terbentuk di sistem bahan bakar dan mesin. Endapan ini biasanya menumpuk di injektor bahan bakar, katup masuk, ruang bakar, dan komponen lainnya. Dengan adanya Pertatek, endapan ini dapat dikurangi atau dicegah pembentukannya. Endapan yang menumpuk dapat mengganggu kinerja mesin. Misalnya, endapan di injektor bahan bakar dapat menghambat aliran bahan bakar yang optimal, menyebabkan semprotan bahan bakar tidak merata dan mengurangi efisiensi pembakaran. Pembakaran yang lebih efisien berarti lebih banyak energi yang dihasilkan dari setiap liter bahan bakar. Ini berarti kendaraan dapat menempuh jarak lebih jauh dengan jumlah bahan bakar yang sama. Jadi, dalam jangka panjang, mesin yang diisi dengan BBM yang dilengkapi dengan Pertatek akan lebih bersih dari endapan dan kerak karbon, sehingga bisa lebih efisien dan hemat bahan bakar, dan juga akan berumur lebih panjang. Menurut klaim Pertamina di websitenya, Pertatek mampu mengurangi kandungan endapan sebesar 20% pada pembakaran Pertamax dan 80% pada Pertamax Turbo. Sayangnya Pertalite tidak dilengkapi dengan teknologi ini. Harusnya kalau kita mengisi kendaraan kita dengan Pertamax murni, tanpa campuran apa-apa ya, mesin kendaraan kita bisa lebih bersih dan awet. Tapi karena ada campuran Pertalite, jumlah zat Pertatek yang kita dapat menjadi berkurang drastis, dan membuat daya pembersih mesinnya menjadi tidak efektif. Yang ketiga, kandungan sulfur. Minyak bumi pada dasarnya memang mengandung sulfur, sehingga harus dibersihkan dulu melalui proses destilasi sebelum menjadi BBM seperti Pertamax dan Pertalite. Semakin rendah kandungan sulfur di BBM, maka semakin baik kualitasnya. Batas maksimal kandungan sulfur dalam Pertamax menurut peraturan Ditjen Migas untuk BBM RON 91 adalah maksimal 400 ppm mulai 1 Januari 2023. Dan tahun ini mulai 1 Januari 2005, batas maksimalnya adalah 350 ppm. Jadi dalam 1 juta partikel Pertamax hanya boleh ada 350 partikel sulfur. Sedangkan Pertalite memiliki batas maksimal kandungan sulfur yaitu 500 ppm atau 30% lebih tinggi daripada Pertamax. Jadi rugi dong kita kalau beli bensin oplosan Pertamax dan Pertalite dengan harga Pertamax, karena kandungan sulfur yang kita dapatkan bakalan lebih banyak daripada Pertamax murni. Kandungan sulfur dalam BBM bisa memberikan efek negatif pada mesin kendaraan. Saat BBM yang mengandung sulfur terbakar di dalam mesin, terbentuklah sulfur dioksida atau SO2 dan sulfur trioksida atau SO3. Gas-gas ini dapat bereaksi dengan uap air yang dihasilkan dari pembakaran hingga membentuk asam sulfit dan asam sulfat. Asam-asam ini sangat korosif terhadap logam dan beberapa jenis material karet atau plastik yang digunakan dalam sistem bahan bakaran mesin. Sulfur dalam BBM juga berkontribusi pada pembentukan residu pembakaran lebih banyak di dalam mesin. Dan juga catalytic converter pada sistem pembuangan dirancang untuk mengurangi emisi gas berbahaya seperti karbon monoksida, hidrokarbon, dan nitrogen oksida. Tapi, sulfur dalam BBM bisa bereaksi dengan material aktif katalis dan mengurangi efektivitas katalis dalam mengubah emisi gas berbahaya. 3 alasan inilah yang membuat skandal korupsi bensin oplosan Pertamina, selain merusak kepercayaan kita, mereka juga merusak mesin kita. Mungkin teman-teman yang jago mesin bisa memberikan alasan lain atau mengoreksi sudut pandang saya. Terima kasih.